setiap waktu kita berdoa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad adada rabbil rafiq salatan taj'aluna biha min ahli ta'ati wat taufiq wa tuballighuna biha haddi ila baitil atiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas dan lugas kecuali kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki dengan tujuan menunaikan sholat Jumat secara berjamaah. Karena masih banyak saudara-saudara kita yang dia ingin sholat berjamaah pada hari Jumat ini, tetapi dia masih terbujur di rumah sakit. Bahkan ada yang di jalanan dia pun ingin menunaikan sholat Jumat berjamaah. Oleh karenanya, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah, karena kita masih diberi nikmat oleh Allah, nikmatul Islam, nikmatul sehat, sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini, Masjid Al-Furqan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya, serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Pada hari ini kita sudah memasuki bulan Dzulqa'dah, di mana salah satu bulan dari 3 bulan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu bulan haji. Bulan haji itu adalah bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Baqarah ayat 197, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Haji itu telah ditentukan bulan-bulannya dan telah diketahui. Maka para ulama sepakat bahwa bulan haji itu adalah bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan Zulhijjah.
Di masa jahiliyah, bulan Dzulqa'dah adalah bulan duduk-duduk, menunggu datangnya bulan haji. Pelaksanaan ibadah haji dimulai tanggal 8 hari Tarwiyah, tanggal 9 hari Arafah, tanggal 10 hari Nahar, tanggal 11 hari Tasyrik. Maka Allah berfirman di surat Haji, dari rukun Islam yang 5 ada satu surat yang dinamakan surat Haji, rukun Islam yang kelima, puncak peribadatan seorang muslim. Allah berfirman di surat Haji ayat 27, wa'adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amin. Dan serulah manusia. Ayat ini dulu ditujukan kepada Nabi Ibrahim untuk memanggil manusia untuk menunaikan ibadah haji yang pada saat itu tidak ada alat komunikasi. Maka tugas Nabi Ibrahim hanya memanggil, tetapi yang dipanggil itu adalah orang-orang yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan, dan mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki. Maka pada saat ini ada orang-orang yang berhaji dengan berjalan kaki dan onta yang kurus yang gak layak. Mereka yang datang dari Rusia, mereka yang datang dari Suriah, mereka yang datang Lebanon, dari Mesir, mereka mengendari kendaraan yang tidak layak banyak kita temukan ketika kita mabit di Mina. Dan mereka akan datang dari penjuru yang jauh, termasuk Indonesia, penjuru yang sangat jauh. Maka seruan Nabi Ibrahim itu kita terima, kita mempersiapkan. Sejak kita balik sudah mempersiapkan diri kita untuk menunaikan ibadah haji. Kenapa? Karena yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, faman hajja hadzal baita falam yarfut walam yafsuq raja'a ka yaumi waladtu ummu. Barang siapa yang menunaikan ibadah haji ke rumah ini, ke Baitullah, dan dia tidak rofas, tidak ngomongnya kotor, tidak jorok omongannya, kemudian tidak maksiat, maka dia kembali sebagaimana dia dilahirkan oleh ibunya. Betapa beruntungnya orang-orang yang pergi haji. Orang yang pergi haji ditujukan bagi orang yang mampu, bukan orang yang cuma kaya, tapi orang yang dimampukan oleh Allah. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan bagi Allah, kewajiban kita terhadap Allah untuk menunaikan ibadah haji. 'Alan nas, bagi siapa yang mampu. Sekarang ini banyak dari kalangan yang tidak dianggap kaya, dia mampu untuk menunaikan ibadah haji. Tapi tidak sedikit orang yang kaya tidak dimampukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita wajib berdoa, banyak-banyak berdoa. Setiap waktu kita berdoa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad adada ramlil rafiq salatan taj'aluna biha min ahli ta'ati wat taufiq wa tuballighuna biha haji ila baitil atiq wa tarzuquna biha ziyaratan qabri nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ziyaratan qabri sahibi Abi Bakar Siddiq wa Umarul Faruq wa tusahhiluna biha husnat thariq wa taj'aluna biha khairur rafiq. Doa itu setiap hari kita baca, sehingga Allah beri kesempatan berulang-ulang kali kita menunaikan ibadah haji. Bahkan teman saya sudah 28 kali dia menunaikan ibadah haji.
karena dia ingat dengan pesan yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selengilah hajimu dengan umroh karena akan menghapuskan dosa dan menghilangkan kefakiran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia bersabda, al-umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Umrah antara satu dengan yang lain menghapuskan dosa-dosa. Al-hajju mabrurun laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya, tidak pantas balasannya, tidak ada yang layak untuk dibalas kecuali surga. Maka tanda-tanda orang yang mabrur itu qoblal haji. Sebelum haji dia sudah mabrur. Di masjid dagang duluan, sedekah duluan. Ini sebelum haji nih, kelihatan orang mabrur. Segala sesuatunya duluan. Karena mabrur itu asal kalimatnya bir. Wa atal mala ala hubbihi dzil qurba wal yatama wal masakin al bir. Memberikan harta yang paling dia cintai kepada kerabatnya itu bir. Maka orang-orang yang mabrur itu qoblal haji, sebelum haji sudah mabrur. Kemudian indal haji, manasik hajinya sesuai dengan tuntunan yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 cara dalam berhaji. Ada haji tamattu, dia umrah dulu, kemudian dia berhaji, tapi dia harus bayar haji. Haji ifrad yang dilaksanakan oleh yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa atimul hajja wal umrata lillah, mengerjakan haji dulu baru umrah, tetapi tidak membayar haji. Haji qiran sama juga, haji dulu baru umrah, tetapi dia membayar haji. Pelajari manasik hajinya. Tidak cukup 1 bulan setiap hari, minimal 3 bulan kita manasik haji untuk bisa mengikuti jejak-jejak yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berhaji. Haji adalah ibadah yang fenomenal. Tanpa panitia, tanpa pengurus, mereka sudah tahu kapan dia melaksanakan wukuf, kapan melaksanakan mabit, kapan melaksanakan jumroh, mereka sudah tahu. Maka Allah berfirman, larangan utama dalam menunaikan ibadah haji ketika dia manasik haji, fala rafat, jangan ngomong kotor. Haji yang mabrur kelihatan ketika pulang mulutnya dijaga, tidak menyebutkan seluruh yang ada di kebun binatang terhadap saudara-saudaranya. Mulutnya dijaga, fala rafat, dan dia tidak maksiat wala fusuk. Dan sekarang orang menuntut ilmu jidal, senangnya bertengkar. Jadi haji yang senang bertengkar, tanda-tanda dia tidak mau. 3 ini ingdal haji, fala rafata wala fusuqa wala jidala fil haji wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah. Apa yang kamu kerjakan sesungguhnya Allah tahu. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kamu, siapkan perbekalan dari keuangannya, kesehatannya, dipersiapkan semua, karena haji hanya wajib sekali dalam seumur hidup. Jangan sampai batal hajinya. Dan sebaik-baik bekal adalah takwa, ilmu manasik hajinya. Mulai bagaimana dia niat ihram, bagaimana dia tawaf, bagaimana dia sa'i, bagaimana dia wukuf di Arafah, bagaimana mabit di Muzdalifah, bagaimana di Mina dia Zumratul Aqabah dan Zumratul Wusta dan Kubra. Itu semua perlu dipelajari, sehingga orang yang melaksanakan ibadah haji, ketika dia manasiknya haji, bekal ilmunya cukup, maka dia kembali
menjadi haji yang mabrur dan dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia dilahirkan oleh ibunya. Mudah-mudahan kita semua pada tahun ini atau tahun yang akan datang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Itu doa kita. Jangan haji ke Iran. Karena di Iran pun sudah ada orang tawaf, dia buatkan sana, orang Syiah. Jadi hati-hati. Haji itu ke Baitullah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya yang pertama kali dibangun untuk peribadatan manusia adalah Ka'bah yang ada di Makkah. Dan itu menjadi pertanda alam sehingga waktu yang di Greenwich dipindahkan ke Grand Zamzam. Kenapa? Dia mau buat salah waktunya yang menentukan Grand Zamzam. Maka mudah-mudahan Allah beri kesempatan kepada kita semua untuk menunaikan ibadah haji. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim ala Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna Allah amarakum bil amri bada fi bi nafsi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alaihi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinab. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad adada rambil rafiq salatan taj'aluna biha min ahli ta'ati wa taufiq wa tuballighuna biha hajji ila baitil atiq wa tarzuquna biha ziyaratan qabri nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ziyaratan qabri sahibi Abi Bakar Siddiq wa Umarul Faruq wa tusahhiluna biha husnat tariq wa taj'aluna biha khairar rafiq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.